Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Satria Bayu Aji dari kelas KL3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah alat. Ya, bisa dilihat di sini. Saya akan menjelaskan tentang rancang bangun sistem reverse osmosis berbasis pembangkit listrik tenaga uap. Ya, di sini untuk pembakaran awal untuk menuju ke 3 bar atau 3 bar lebih itu membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Ketika sudah menyentuh 3 bar atau lebih, kita buka valve dari si boiler. Valve yang dibuka yaitu tidak perlu full, secukupnya saja untuk memutar mesin uap. Untuk komponen yang dibutuhkan dari rancang bangun ini, yang pertama bisa dilihat ada rangka yang dibutuhkan itu biasanya 1 meter atau mungkin lebih, tapi di sini kita menggunakan panjang 1 meter. Lalu yang kedua ada boiler atau pembakarannya yang menggunakan kompor portable seperti ini. Lalu yang kedua ada mesin uap yang sudah include dengan motor stepper. Lalu ada juga aki yang digunakan di sini 12 volt 3 ampere hour. Lalu ada tangki air atau feed dari si reverse osmosis. Lalu ada perintilan-perintilan kecil yang digunakan, contohnya ada step up, ada step down. Lalu ada wattmeter yang fungsinya untuk mengetahui berapa keluaran dari si mesin uap. Lalu ada juga ESP32 bersama dengan boardnya, dan ada sensor-sensornya juga. Lalu part yang terakhir ada reverse osmosis itu sendiri. Untuk pengisian mesin uap atau generator ke aki, kemarin data yang kita dapat yaitu selama 20 menit hanya menghasilkan 0,1 volt, atau bisa dikatakan pembangkit listrik tenaga uap seperti ini itu tidak worth it atau tidak efisien, dikarenakan hanya menghasilkan sekecil itu dan membutuhkan waktu yang lama. Lalu ada pula hasil-hasil data seperti sensor-sensor yang kita gunakan di sini. Ada DHT atau suhu kelembapan, lalu ada sensor RPM, air obstacle, lalu juga ada sensor ultrasonik untuk ketinggian air. Lalu ada juga sensor arus dan tegangan. Ada pula data dari wattmeter. Wattmeter ini mengambil data dari keluaran mesin uap generator. Data yang dihasilkan sekitar 19 sampai 20 volt, tergantung dari putaran atau kecepatan si generator. Ya, di sini saya akan menjelaskan perbandingan dari sensor-sensor yang terbaca di monitoring SCADA. Bisa dilihat di sini. Untuk perbandingan dari segi tegangan yang terbaca di monitoring ini hanya di angka 11. Namun yang terbaca di wattmeter
bisa dilihat di sini angka yang tertampil naik turun dikarenakan berasal dari putaran si mesin uap tersebut yang tidak stabil. Dan bisa dilihat juga untuk tegangan di skada stabil ya di 11 volt. Dan ada pula arus di sini. Arus yang kita gunakan di sini itu memuat beban dari yang pertama ada pompa dari reverse osmosis, lalu yang kedua ada pompa submersible yang terdapat pada tangki feed atau jerigen feed. Ya, mungkin perbandingannya hanya itu. Untuk monitor ini nantinya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fahmi dengan judul TA Monitoring Reverse Osmosis berbasis SCADA WinTR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fahmi Abdillah dari kelas TEL 3B. Di sini saya akan menjelaskan dari penjelasan teman saya yaitu Mas Bayu. Di sini saya akan menjelaskan sistem monitoring dari rangka alat yang barusan dijelaskan oleh teman saya. Jadi monitoring sensor pada RO berbasis PLTU. Nah, di sini bisa dilihat yaitu level air yang berasal dari sensor ultrasonik yang mengukur dari jerigen air feed yaitu terbaca 4 cm. Lalu di sini ada suhu yang berasal dari sensor DHT22 yang mengukur suhu pada boiler yaitu terbaca 60 derajat Celcius. Lalu ada kelembapan. Ini dari sensor yang sama yaitu DHT22, di sini terbaca 15 RH. Lalu berikutnya ada RPM yaitu dari sensor obstacle yang mengukur kecepatan putaran pada mesin generator. Di sini terbaca 700 RPM dan hasil ini akan naik turun sesuai dengan kecepatan dari mesin uap generator tersebut. Berikutnya ada tegangan yaitu tegangan dari yang dihasilkan dari mesin generator uap terbaca 11 volt. Yang terakhir ada arus yang berasal dari sensor arus. Di sini terbaca 0 ampere karena putaran pada mesin uap generator termasuk pelan. Berikutnya saya lanjut menjelaskan untuk sistem reverse osmosis. Di sini air yang berasal dari air feed yaitu sebelah boiler di sini akan masuk melalui selang kecil warna putih ini masuk ke filter pertama yaitu yang terletak di bawah ini. Oh ya, untuk RO di sini yaitu kita menggunakan 100 GPD atau 100 galon per day. Jadi sehari bisa menghasilkan 100 galon. Lanjut filter yang kedua, lalu ke filter yang ketiga. Dari yang bawah akan masuk ke filter yang atas yaitu yang paling besar, lalu ke filter yang kelima, dan yang terakhir kita masuk ke filter yang terakhir. Nah, dari filter terakhir ini air akan masuk menuju ke air produk dan dapat dikonsumsi akhirnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan untuk penjelasan dari reverse osmosis yaitu alat untuk pemproses filtrasi dari air feed atau air PDAM, air payau ataupun air sumur. Intinya air yang belum siap konsumsi menjadi air yang memiliki conductivity rendah atau siap dikonsumsi. Air dari RO ini keluar melalui valve di sini. Bisa langsung kita ukur menggunakan alat TDS meter atau total dissolved solid. Alat ini berfungsi untuk mengukur conductivity pada sebuah larutan air, dan semakin rendah nilai kondak yang keluar di sini semakin baik. Jadi semakin rendah semakin bisa dikonsumsi, dan batas untuk dikonsumsi menurut PDAM yaitu 150.
Oke, langsung kita coba aja di sini. Langsung kita ukur seperti ini ya. Di sini keluar nilainya yaitu 19, yang berarti connectivity dari air hasil filtrasi dari RO ini termasuk rendah dan cukup baik untuk dikonsumsi. Bisa kita langsung praktekkan konsumsi. Bisa dilihat kejernihan dari hasil filtrasi di RO. Mungkin untuk kejernihan terlihat sama, namun untuk nilai-nilai connectivity yang ada di alat TDS tadi berbeda cukup jauh. Bisa kita konsumsi langsung seperti air minum pada umumnya. Untuk rasanya nggak ada rasanya ya, seperti air putih biasa. Aroma juga nggak ada aromanya. Jadi persis seperti air mineral biasa yang bisa dikonsumsi. Hanya saja di sini itu tidak mengandung mineral. Terima kasih.